Pasmar 2 Surabaya selenggarakan lomba Dragon Boat Race Piala dan Pasmar 2 Cup tahun 2022. Gerak cepat, TNI Angkatan Laut amankan kapal kayu pengangkut 23 pekerja migran Indonesia ilegal tujuan Malaysia. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 15 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Gerak cepat, TNI Angkatan Laut amankan kapal kayu pengangkut 23 pekerja migran Indonesia ilegal tujuan Malaysia. Bravo Zulu, TNI Angkatan Laut kembali berhasil menggagalkan keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Kapal kayu yang dibawa oleh nahkoda beserta 3 orang anak buah kapal berhasil diamankan di perairan Bagan Asahan atas informasi masyarakat. Dan gerak cepat, tim gabungan Satgas Lanal Tanjung Balai Asahan bekerja sama dengan tim Dinas Pengamanan dan Persandian TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut Aan Pranatuah Sebayang. Setelah proses pemeriksaan kapal, ternyata ditemukan 23 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 orang perempuan menjadi penumpang kapal kayu tanpa nama tersebut. Diduga para penumpang hendak diselundupkan untuk menjadi PMI ilegal di negeri jiran Malaysia. Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo, secara tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk melakukan patroli secara terus-menerus, terutama pada wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi jalur keluar masuk melalui jalur tikus, baik itu berupa komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba, serta penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah kerja Lantamal 1 Belawan, sesuai dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. TNI Angkatan Laut sangat berharap BP2MI sebagai institusi yang menangani PMI secara aktif ikut berkoordinasi terkait maraknya penangkapan PMI ilegal yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menambahkan bahwa kegiatan penyelundupan PMI ilegal ini dapat menjadi evaluasi antar instansi terkait sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat. Selanjutnya kapal tanpa nama dibawa dan diamankan di pos Babin Potmar Bagan Asahan. Sedangkan untuk PMI ilegal, nahkoda, dan ABK dilaksanakan proses lanjut di Makolanal Tanjung Balai Asahan. Pasukan Marinir 2 Surabaya selenggarakan lomba Dragon Boat Race Piala dan Pasmar 2 Cup tahun 2022. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Pasukan Marinir 2 Surabaya, digelar Dragon Boat Race Piala dan Pasmar 2 Cup tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati. Tim Dragon Boat Satlin Lamil 2 Surabaya berhasil menjuarai event tersebut setelah berhasil unggul atas 20 tim kelas TNI Polri. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 13 Maret 2022 di Waduk Kalimati, Desa Kuatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dan Balai Desa Kuatu, Mojoanyar. Diikuti oleh 58 tim atlet terdiri dari umum, TNI Polri, dan pelajar, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam salah satu amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada event perairan Castle Cup bulan November 2021 yaitu pemerintah Indonesia saat ini juga mencanangkan visi poros maritim dunia, di mana salah satu pilarnya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. Jiwa dan budaya maritim dapat ditumbuh kembangkan, salah satunya melalui olahraga perairan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Waduk Kalimati di Desa Kuatu, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, sebagai objek wisata perairan serta meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Mojokerto dan Jawa Timur. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika gelar perkemahan Sabtu dan Minggu untuk anggota Pramuka Sakabahari.
Dalam melaksanakan program kerja bidang potensi maritim, Pramuka Sakabahari Binaan Lanal Timika menyelenggarakan perkemahan Sabtu dan Minggu yang dilaksanakan di Rumdis TNI Angkatan Laut Frans Kaisepo. Tujuan persami yaitu untuk mengambil badge Sakabahari sebagai syarat untuk naik pada tingkatan kecakapan umum pertama bagi penegak bantara dan juga kecakapan umum kedua bagi penegak laksana. Dalam pelaksanaannya diikuti oleh sebanyak 27 peserta, dipimpin PGS Paspot Marlanal Timika, Letu Laut Teknik Hadiansyah Ashar didampingi oleh 14 orang yang terdiri dari pamong, pelatih, dan pembina. Secara terpisah, Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Denny Indra Murdianto menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan persami untuk melatih jiwa bahari, kemandirian, kedisiplinan, kerjasama dan gotong royong dengan sesama anggota kelompok, dan tidak kalah penting yaitu meningkatkan kepedulian terhadap alam dan sesama. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate terima dan kehormatan dari Inkai. Bertempat di Aula Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Jalan Batu Angus Akehuda, Kota Ternate, Komandan Lanal Ternate, Kolonel Laut Pelaut Ashari S. Abidin, menerima penyematan dan kehormatan dari Institut Karatedo Indonesia bersama dengan Komandan Korem 152 Bak Bulah, Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito, Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman. Pada acara penyematan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua 3, Sihan Elrik Makrub, Ketua Pengprov Maluku Utara, Sekjen PP dan Dewan Guru Inkai, berlangsung secara sederhana namun hikmat. Sebelum acara dimulai dilaksanakan latihan bersama oleh seluruh murid Inkai Maluku Utara di lapangan bola Lanal Ternate dan pembekalan juri atau wasit Inkai di aula. Pada latihan tersebut ikut berperan 15 prajurit Lanal Ternate yang menjadi anggota Inkai Maluku Utara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bersama Institut Agama Islam Negeri Ambon gelar Seminar Nasional Kemaritiman. Bertempat di Auditorium IAIN Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kota Ambon, Maluku. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Ambon menggelar Seminar Nasional Kemaritiman dengan tema Peran Strategis TNI Angkatan Laut bersama Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan dihadiri 150 peserta secara langsung serta tidak kurang dari 200 peserta mengikuti secara daring. Seminar ini menghadirkan 4 narasumber yaitu Pangku Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, Profesor Dr. Ahmad Rodoni, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. H. Faisal Santiago, Guru Besar Universitas Borobudur, dan yang terakhir Profesor Dr. Insinyur Markus Tukan, Guru Besar Unpati Ambon. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.